Boleh tahu hari ini Kak Dimas sibuk apa nih kira-kira? Oke, sebelumnya izin kenalin diri ya. Nama aku Dimas Karullah. Aku sehari-hari sebagai education influencer. Jadi konten-konten aku tentang edukasi, tentang di dunia perkuliahan. Untuk saat ini mungkin apa ya, sebagai mahasiswa semester akhir mungkin lagi skripsian, terus juga produksi konten setiap harinya. Karena aku kan uploadnya one day one konten, sama sekarang persiapan KKN juga. Apa sih Kak yang membuat Kak Dimas memilih jurusan ini dan yaitu komunikasi dan penyiaran Islam ya Kak? Oke, ini sulit untuk dijawab ya. Kenapa aku milih KPI? Karena mungkin aku ngikut guru sebenarnya ya. Karena waktu itu pendaftaran Spangnya udah dibuka dan aku istilahnya diminta oleh guru untuk mengambil jurusan komunikasi dan penyiaran Islam di salah satu universitas yang ada di Indonesia ini. Dan aku mikir kayak ya udahlah, aku ngikutin guru juga karena memang mungkin guru melihat kayak kayaknya aku passionnya di bidang komunikasi gitu. Setelah masuk sampai Ilkom kita sama-sama tahu ya Kak, tugasnya emang berjibun banget ya Kak. Apalagi dengar-dengar Kak Dimas juga ikut DEMA, Dewan Eksekutif Mahasiswa, itu masih aktif atau enggak? Oke, itu udah agak aktif ya karena itu tahun 2022 dan tahun 2003. Kalau perkuliahan udah padat nih Kak, gimana sih caranya kok bisa kepincut buat jadi konten kreator di media sosial? Oke, kenapa kepincut menjadi konten kreator di media sosial? Itu tuh terjadi dengan tiba-tiba sebenarnya. Karena waktu itu ada di jam kuliah itu aku dosennya nggak masuk dan aku bingung aku ngapain ya gitu ya. Sampai pada akhirnya waktu itu aku iseng-iseng doang. Udah iseng-iseng bikin konten seadanya aja dengan gunain HP doang, nggak pakai alat-alat. Udah cukup bikin konten. Terus aku upload ke Instagram. Paling pertama itu aku upload jam 12 siang mau ke jam 1. Dan tiba-tiba jam malam itu rame di grup kelas. Ini pada kenapa nih, pada ngetek-ngetek aku semuanya. Terus dibilang, Kak, ini konten kamu ini viral ini kan. Terus aku lihat, oh ternyata aku tuh udah nonton dari jam 12 siang sampai jam 7 malam tuh udah 1 juta views. Dan followers aku tuh dari yang 500-an itu sampai ke 10.000 dalam satu hari itu. Jadi aku mikir kayak kalau nggak dilanjutin juga sayang gitu ya. Akhirnya aku lanjutin dan sampai sekarang alhamdulillah tetap berlanjut sampai sekarang. Sebelumnya awal mula konten Kak Dimas meledak itu konten yang seperti apa Kak? Oke, konten aku yang meledak pertama kali itu tentang ini tips parafrase. Karena waktu itu mungkin zaman-zamannya banyak plagiat ya, entah skripsi tugas banyak banget waktu itu. Jadi aku ngasih tips. Sebenarnya boleh aja kita mungkin kalau ngambil dari Google atau Kopas, tapi ya jangan di Kopas habis lah, bisa parafrase pakai website ataupun manual. Jadi itu konten yang pertama aku buat dan itu yang paling pertama kali buat mungkin aku dikenal oleh banyak orang pada waktu itu. Melihat konten-konten Kak Dimas yang sangat inspiratif banget, aku juga penasaran apa nih kira-kira yang memicu ide untuk memulai buat konten edukatif seperti itu. Oke, kenapa aku bergeraknya di bidang edukasi di seputar dunia perkuliahan? Karena aku pikir seperti ini. Gak tahu kenapa banyak isi sebagai mahasiswa tuh tugasnya banyak ya, banyak banget. Jadi kadang-kadang ada yang sampai stres, bahkan yang ada kabarnya mengakhiri hidupnya mungkin karena entah karena tugas atau yang lain. Berarti aku mikir kayak oh ternyata mereka mikir tugas itu seberat itu. Padahal sekarang udah banyak AI website yang bisa bantu makan nggak sampai 1 jam itu udah selesai beberapa makalah. Bahkan sekarang bikin makalah bisa 10 detik doang karena website itu kan. Dan ternyata banyak mahasiswa yang belum tahu akan website itu gitu. Jadi aku berusaha selama ini untuk memperkenalkan AI yang bisa bermanfaat untuk mahasiswa yang mungkin
bisa mempermudah pekerjaan kita sebagai seorang mahasiswa. Mungkin ada tugas, mungkin bisa mengalami website ini gitu. Berjalan ke depan meraih asa dan mimpi, demi mewujudkan sebuah harapan untuk berkontribusi bagi negeri, serta memberi kemanfaatan terhadap sesama sebagai wujud tridharma. Dengan hati, harmoni, akuntabilitas, transparansi, dan integritas, Universitas Semarang siap menjadi jembatan masa depan Anda untuk menghasilkan sumber daya insani yang profesional, beradab, serta berkeindonesiaan, dan inteks yang berdaya guna dan berhasil guna. USM Jaya. Universitas Semarang didirikan pada 23 Juni 1987 dengan bentuk awal Politeknik, Politeknik Semarang. Pada tahun 1994, Politeknik Semarang resmi berubah bentuk menjadi universitas dengan nama Universitas Semarang atau USM. Saat ini, sebanyak lebih dari 22.000 mahasiswa memilih menuntut ilmu di USM yang tersebar di berbagai program studi, pada pendidikan akademik maupun vokasi. USM memiliki 16 program studi dari 6 fakultas yang ada, yakni Fakultas Psikologi, Teknologi Pertanian, Hukum, Teknik, Ekonomi, Teknologi Informasi dan Komunikasi. USM memiliki fasilitas yang lengkap untuk mendukung berbagai kegiatan yang dilakukan oleh para mahasiswa. Di antaranya, perpustakaan dengan ruang baca yang luas dan nyaman. Kemudian, masjid yang memiliki 3 lantai, kolam renang yang berada di lantai 10 menara USM, lapangan basket, gor USM, dan kafe arah awan dengan rooftopnya di lantai 7 gedung parkir USM. USM memiliki 27 unit kegiatan kemahasiswaan atau UKM. Kegiatan UKM ini telah banyak berprestasi, baik di tingkat regional, nasional, hingga internasional. USM telah dikenal sebagai kampus yang memiliki komitmen untuk mensejahterakan para atletnya. Mari wujudkan mimpi kalian bersama Universitas Semarang, jembatan masa depan Anda. USM Jaya! Dari awal konten para fase kakak yang meledak itu memang niat mengembangkan media sosial atau iseng bikin satu konten lalu meledak kan? Iseng ya. Iseng bikin konten satu meledak. Jujur aku nggak punya nggak punya impian menjadi konten kreator, jadi influencer tuh nggak ada. Emang iseng meledak, terus aku mikir kayak wah kalau nggak dilanjutin sayang gitu, akhirnya lanjut sampai sekarang gitu. Oke, jadi konten kreator pasti ada plus minusnya dan ada tantangannya kan? Betul sekali. Apa sih tantangan terbesar yang Kak Dimas hadapi sebagai seorang influencer dan mahasiswa pada saat bersamaan? Oke. Yang paling pertama tuh susah bagi waktu. Aku kadang-kadang juga bingung mau ngerjain apa dulu nih, konten kah, skripsi kah, atau yang lain-lain gitu. Misalnya contoh kan aku juga ngisi materi beberapa di kampus baik di Jawa Tengah maupun di luar Jawa Tengah gitu kan. Jadi aku kadang sering bingung mana yang didahulukan gitu kan.
Bahkan beberapa kali itu aku sempat nunda-nunda juga proposal skripsiku kayak karena kesibukan ini. Kemudian yang namanya kita influencer, mau uploadnya di sosial media, pasti nggak semua juga orang yang suka dengan konten-konten kita. Itu juga banyak yang head comment tuh juga banyak ternyata. Maksudnya dulu aku mikir kayak, oh kontenku edukasi, mungkin jarang yang dapat head comment. Mungkin kalau konten-konten lucu-lucuan atau joget-joget itu mungkin banyak gitu. Ternyata konten-kontennya sama juga, ada juga yang nggak suka, ada juga yang head comment gitu kan. Itu tantangan banget sih, maksudnya aku juga ya terlalu baca semua komennya yang buruk-buruk tuh, aku nggak terlalu baca, aku biarin aja. Mungkin itu bagi teman-teman yang memulai konten nantinya ya, kalau belum siap untuk hal itu kayaknya juga bisa-bisa berhenti konten gitu ya. Karena waktu itu aku juga sempat 2 atau 3 hari itu berhenti konten karena mendapat komentar negatif pas awal-awal mulai gitu. Tapi aku pikir kayak kalau kita berhenti konten hanya karena 1 atau 2 komentar orang, ya ngapain? Mereka juga gak bantu kita dalam konten gitu. Jadi palingan susahnya itu membagi waktu antara kuliah, konten, organisasi dan lain-lain. Sama sekali satu lagi mungkin gimana sih kita mengcover, mungkin kalau ada kalau komen positif alhamdulillah ya, kalau komen negatif itu biar nggak berpengaruh juga ke psikis kita gitu. Untuk mengatasi bagi konten itu gimana Pak? Kalau sibukannya udah padat banget ya, apalagi udah ikut organisasi dan lain-lain. organisasi lain-lain gitu. Gini, aku dulu awalnya untuk aku upload hari ini tuh aku tag juga hari ini, dan itu capek banget gitu, capek Jadi banget. ngantek gitu ya? Iya, jadi kayak mau diupload terus tag dulu, ternyata itu capek gitu kan. Jadi aku sekarang ini udah rubah caranya, jadi aku bisa aku tag itu untuk konten 1 minggu itu cukup 1 hari aja. Misal aku biasanya di hari Sabtu, jadi di hari Sabtu itu aku benar-benar luangin waktu untuk buat konten, produksi konten. Nanti dari 1 kali produksi itu bisa memproduksi 7 konten untuk kedepannya. Ya nanti tinggal upload gitu. Jadi bikin konten dulu terus langsung. Betul, jadi kita stok konten dulu biar nggak kepepet nantinya kan. Mana tahu nggak bisa produksi di hari itu, pasti kan, apalagi aku yang one konten gitu kan. Jadi perlu banget untuk stok konten. Ya betul banget juga. Di antara semua kesibukan dan prestasi yang Kak Dimas raih, apa yang Kak Dimas lakukan untuk menjaga keseimbangan dan kesehatan mental Kak Dimas sendiri? Oke. Berbicara soal kesehatan mental, aku kan juga punya platform komunitas menuju kesehatan mental. Jadi aku emang mengurus sekali terhadap kesehatan mental ya. Apalagi banyak mahasiswa yang dibilang nggak peduli, ya gitu kenyataannya. Dibilang acuh, ternyata masih ada orang yang peduli akan kesehatan mental gitu ya. Sebenarnya itu bermula karena kita sendiri sih. Banyak mahasiswa yang ngejudge dirinya sendiri. Misalnya contoh kayak, wah gue stres karena tugas, padahal stres itu nggak segampang itu. Jadi buat teman-teman edukasi juga, jadi kita nggak bisa mendiagnos diri kita tuh stres, karena yang bisa bilang kita stres itu cuma 2 orang, yaitu psikolog sama psikiater. Jadi teman-teman jangan kayak pusing dikit terus wah stres, nggak segampang itu sebenarnya gitu ya. Jadi apalagi di era kesibukan banyak tugas sekarang, kita penting banget untuk menjaga kesehatan mental. Contoh, mulai dari sekarang coba hindari hal-hal yang mungkin membuat kalian mental kalian tertekan. Misal contoh kayak di media sosial terutama ya, banyak penelitian yang menyatakan kalau media sosial itu juga berpengaruh pada kesehatan mental anak dan remaja di usia kita ini, karena mungkin mereka dapat head comment, wah terus langsung kepikiran dan lain-lain gitu. Memang bahaya banget kalau media sosial. Terus teman-teman bisa olahraga yang teratur, jam tidur yang teratur, dan itu yang aku terapkan selama ini. Aku mungkin untuk jam tidur sangat cukup memperhatikan ya. Jadi biasanya aku paling
paling telat-telat itu jam 12 ya. Jam 12 itu udah hentikan semua kegiatan gitu. Tapi sebelum kalau nggak yang sibuk-sibuk banget ya jam 10 atau jam 11 aku udah tidur biasanya gitu. Jadi kita penting banget untuk menjaga kesehatan mental gitu. Tadi juga Kak Dimas mention tentang komunitas peduli kesehatan mental Kak Dimas sendiri, itu rating aja ya Kak? Iya, betul. Aja ID, kedengarannya sangat inisiatif banget nih Kak. Apa sih yang mendorong Kak Dimas untuk memulai ke komunitas tersebut dan apa dampaknya pada generasi muda ini? Oke. Jadi komunitas peduli kesehatan mental ini aku dirikan ketika aku melihat banyak banget fenomena anak muda sekarang yang nggak peduli sama kesehatan mental. Karena aku mikir kayak gini, kalau kita luka kena pisau itu mungkin 2 atau 3 hari itu udah sembuh. Tapi kalau kita lukanya batin atau mental itu penyembuhannya bisa bertahun-tahun gitu kan. Jadi aku bikin komunitas peduli kesehatan mental di mana kita punya platform yaitu layanan curhat online gratis gitu kan. Karena aku banyak banget anak muda yang gak punya orang yang bisa dipercaya untuk mereka meluapkan hal-hal yang mungkin gak bisa diceritain ke orang lain gitu kan. Jadi aku dirikan platform itu dan kebetulan pas aku dirikan tuh langsung boom ya, banyak juga yang kenal, langsung banyak yang menggunakan platform kita karena mungkin salah satunya itu karena aku bukan dari psikolog gitu ya, tapi punya komunitas peduli kesehatan mental. Tuh lagi-lagi aku bilang aku memang bukan anak psikolog atau anak kedokteran gitu lah ya, tapi aku salah satu orang yang sangat peduli dengan kesehatan mental. Jadi sekarang udah punya tim juga, kita punya tim yang punya tugasnya masing-masing. Ada yang bikin konten tentang edukasi kesehatan mental, ada yang bikin ada yang terima curhatan-curhatan dari teman-teman, ada yang mengelola websitenya gitu. Websitenya itu juga berisi edukasi tentang kesehatan mental gitu. Oke, sebagai seorang yang aktif di berbagai bidang, apakah ada hobi atau kegiatan yang Kak Dimas lakukan untuk melepaskan stres dan menyegarkan pikiran? Oke, aku kalau stres ngapain ya? Aku kalau stres biasanya nulis gitu. Ya aku nulis, karena kemudian aku juga penulis ya. Aku biasanya kalau stres, kalau lagi gak mood apa-apain, aku biasanya nulis masalah-masalah aku gitu. Kalau sebagai konten kreator pasti nggak asing lagi ya Kak dengan yang namanya kritik dan hujatan. Apalagi tadi Kak Dimas juga mention ada kritik yang buat Kak Dimas down sampai nggak ngonten satu minggu. Kalau Kak Dimas sendiri cara menanggapi hal tersebut gimana Kak? Oke, mungkin dulu aku terlalu terlalu bawa perasaan komen-komen jelek ke orang gitu ya, padahal sebenarnya teman-teman ya yang namanya kita ngupload di sosial media ya semua orang berhak dong komen atau memberikan kritikan, saran di media sosial kita. Sampai akhirnya aku sampai pada titik aku sadar kayak oh yaudah ya ini resiko gitu kan, kamu udah berani untuk upload sesuatu hal di media sosial dan juga orang juga berhak dong untuk memberikan komentar entah itu baik atau buruk. Nah sekarang aku mungkin kalau ada komentar yang mungkin nggak mengenakan, aku nggak terlalu gubris ya, dia udah bilang ini cukup baca doang, aku pasti baca, nggak akan aku nggak baca, aku baca ya udah mungkin masuk kuping kanan keluar kuping kiri aja gitu. Tapi kalau ada orang ngasih kritikan pasti aku terima. Dia nggak beda ya kalau cuma ngasih hujatan doang sama ngasih kritik. Kalau kritik kan dia kasih oh Kak coba deh nanti kontennya seperti ini. Toh biasanya aku terima banget gitu. Dan mungkin untuk teman-teman juga yang baru mulai kayak yaudah apapun itu yang kita lakukan pasti ada orang yang suka, ada yang nggak suka juga, ada yang hujat, ada yang hujat juga ya. Disantai aja, jangan sampai membuat teman-teman berhenti gitu. Oke, bisa diceritain nggak nih Kak, gimana caranya ngeluarin konten-konten di media sosial tanpa terpengaruh sama cemoohan atau kritikan orang sekitar? Oke, yang pertama di sini teman-teman, selagi konten-konten teman itu baik dan bermanfaat buat orang, jangan pernah peduliin komentar jelek ke orang lain. Kadang-kadang kan mungkin misal
mungkin editornya kurang bagus sampai dikomenin ke sana kan, atau ada yang typo satu huruf itu kan sampai oh ini typo, ini aku ngerasain banget sampai kayak itu waktu itu. Cuma sekarang kita mikir yang namanya di dunia itu nggak ada yang sempurna kan, pasti ada kekurangan juga, baik itu konten ataupun banyak hal lainnya gitu ya. Jadi buat teman-teman, sebenarnya di sini orang tuh nggak lihat kamu itu siapa, orang nggak melihat kayak followers kamu berapa, tapi kayak di kontenmu tuh apa sih yang bisa aku ambil, insight apa yang bisa aku ambil gitu. Jadi teman-teman, selagi kontennya bermanfaat untuk orang banyak, selagi kontennya itu insightful banget, udah hajar aja terus untuk upload di media sosial. Dan yang namanya untuk FYP kan itu gak langsung FYP gak mungkin kan, jadi sabar aja dulu menurut aku, sabar aja dulu terus konten, nanti akan ada kok masanya FYP, dan terus udah dikenali sama platform Instagram, apapun yang teman-teman upload pasti FYP juga nanti. Dan perjalanan Kak Haris Karima sendiri sebagai influencer karir konten kreator, apakah satu kejadian atau satu momen paling berkesan, entah kejadian lucu, niat tuh menginspirasi, boleh diceritakan Kak? Oke, sebenarnya banyak ya. Ya. Kalau yang paling aku berkesan banget ketika aku jadi influencer ini, aku bisa dikenal banyak orang dan aku diundang ke banyak acara sebenarnya gitu ya. Ketika aku jadi konten kreator, aku udah pernah diundang sama TVRI juga. Ketika aku jadi konten kreator, aku udah ngisi di 300 event lebih, baik internasional maupun nasional. Ketika aku jadi konten kreator, aku gak munafik, karena jadi konten kreator pun pasti punya penghasilannya juga di sana gitu. Jadi mungkin kesannya itu adalah konten kreator ini gak pernah aku impikan, tapi banyak berubah di dalam hidupku ini gitu. Jadi aku lebih kenal banyak orang, sampai akhirnya ketika aku nggak ingat pastinya tanggalnya, kayaknya tanggal 17 Februari itu akun aku di verified ke Instagram. Jadi aku dapat cetak video dari Instagram. Jadi kayak mungkin momen yang aku ingat itu. Jadi itu posisinya aku lagi di studio radio. Dan di mana studio itu gak boleh berisik, dan aku benar-benar teriak histeris banget ketika wah ternyata selama ini aku konten dan ada hasilnya akhirnya itu dengan cetak video tadi. Kalau hal konyolnya boleh diceritain juga ya? Boleh. Kalau hal konyolnya apa ya jadi konten kreator? Mungkin banyak yang ini ya, menurut aku kayak komen-komen negatif yang nggak perlu gitu. Misalnya contoh kayak di bawah aku kan lumayan nggak rapi ya, jadi kayak di bawahmu dipotong deh, kayak gitu pakai behel kayak bener loh, hal-hal yang nggak penting gitu ya, kayak sampai aku aja nggak bisa Ngejudge yang bukan konteksnya. Maksudnya kayak aku katanya edukasi kok, mereka mertain sampai ke gigi-gigi aku ya gitu. Mungkin banyak hal-hal seperti itu. Malah kan baju pun kayak wah bajunya ini kayak kenapa mereka nggak coba untuk melihat isi dari kontennya aja gitu. Kan aku ketawa-ketawa sendiri baca-baca komennya seperti itu gitu. Karima sudah banyak menginspirasi banyak orang lewat konten yang dibuat, tapi siapa atau apa sih yang membuat sumber inspirasi Kak Dimas dalam sehari-hari? Sumber inspirasiku dalam sehari-hari itu nggak jauh, itu adalah orang tua aku sendiri. Karena apa ya, aku ngelakuin selama ini tuh karena orang tua aku pribadi. Karena FYI aja buat teman-teman, aku tuh dalam keluarga itu cuma apa yang kuliah, cuma aku harapan terakhirnya mungkin untuk satu-satunya jadi sarjana ya. Jadi aku benar-benar kayak apapun yang aku lakuin itu benar-benar harus perfect gitu. Ya nggak asal yang namanya sempurna nggak ada ya, tapi aku berusaha untuk melakukan yang terbaik gitu. Itu karena pasti untuk orang tua. Sebagai seorang penulis, pembicara, dan influencer, pasti Karima sudah punya cita-cita atau impian yang lebih besar.
Bisakah Kak Dimas berbagi sedikit tentang apa yang ingin Kak Dimas capai dalam 5 atau 10 tahun ke depan? Oke, apa yang pengen aku capai di 5 sampai 10 tahun ke depan? Untuk cita-cita aku sendiri, aku jadi reporter ya. Dan itu aku dapatkan kemarin ketika aku udah selesai magang di salah satu media besar di Jakarta. Baik di bidang konsultan menjadi seorang reporter. Mungkin untuk 5 tahun ke depan ya, semoga aja dapat kerja yang layak ya, yang meningkat reporter, terus naik ke jadi news anchor, terus dia punya kerja yang layak, lebih kenal banyak orang lagi, bisa menginspirasi banyak orang lagi, bisa menjelajahi Indonesia lah dengan mungkin undang-undangan untuk mengisi acara di kampus-kampus di Indonesia. Dalam konteks dunia digital yang terus berubah, apa pendapat Kak Dimas tentang tren atau perkembangan terbaru dalam konten kreator atau media sosial yang bisa berpengaruh pada masa depan? Iya, ini juga betul sekali ya, dan ini benar banget teman-teman, karena sekarang kita tuh penting banget untuk kita bisa membranding diri kita di media sosial. Apalagi sekarang zamannya serba digital ya, nggak ada lagi yang kayak wah sekarang sudah serba digital, udah canggih gitu. Jadi teman-teman, menurut aku ya, kita harus bisa memberikan manfaat yang besar di media sosial kita. Karena sekarang HR tuh bilang kalau sekarang ada yang namanya checking background. Jadi biasanya ketika orang melamar kerja itu dia yang dicek pertama kali adalah media sosialnya, apakah ada jejak digital yang jelek gitu ya, atau yang mungkin pernah ada kasus apa gitu di media sosial, dan itu penting banget. Jadi menurut aku di sini kita sebagai anak muda itu sebagai sumber informasi untuk masyarakat. Jadi alangkah baiknya kita sembari menggunakan media sosial, apalagi sekarang siapa sih anak muda yang nggak punya media sosial ya? Alangkah baiknya kita gunakan untuk hal-hal bermanfaat, hal-hal yang mungkin bisa memberikan inspirasi, hal-hal yang bisa menjadi motivasi untuk anak muda yang di luar sana. Banyak dari kita terkadang merasa terjebak dalam rutinitas ya Kak. Apalagi rutinitas kakak ini udah padat banget. Bagaimana Kak Dimas menjaga kreativitas tetap berkembang dan tidak stagnan dalam menciptakan konten yang baru dan menarik? Oke. Ini nanti kembali lagi, banyak orang yang mikir kalau kita introvert itu kita nggak bisa apa-apa gitu, karena selalu beralasan kenapa kamu nggak mau tampil, kenapa kamu nggak mau ini, karena aku introvert gitu kan. Sebenarnya teman-teman, kan introvert itu emang ada ya kepribadian orang yang introvert, atau dia kalau di dekat orang rame nggak bisa show dirinya gitu. Tapi sebagai anak muda, sebagai mahasiswa, kita tuh harus menjadi orang yang extrovert. Maksudnya coba aja dulu banyak hal mungkin gitu. Menang kalah bisa atau enggak itu urusan nanti. Yang penting teman-teman berani mencoba dulu apapun itu. Maka kamu penasaran nih sama dunia reporter, coba aja dulu jadi reporter. Penasaran sama dunia nulis, coba dulu aja nulis. Kita nggak tahu ke depannya, karena aku juga dibilang beberapa ya, aku lihat banyak orang-orang yang sukses itu bukan dari background dia kuliah. Misal dia kuliahnya ekonomi tapi kemana-mana gitu kan. Jadi teman-teman, sekarang tuh orang nggak butuh mungkin kamu dari lulusan background apa. Apalagi di Indonesia ini selagi S1 masih bisa kerja di bidang apapun gitu ya. Jadi benar-benar yang dibutuhkan adalah skill. Nah, makanya teman-teman di sini nggak boleh nggak boleh yang apapun itu. Yang sekarang teman-teman harus menjadi orang yang extrovert. Maksudnya di sini coba banyak hal apapun itu, selagi kamu mampu untuk kerja, coba gitu. Menang atau kalah, perfect atau enggak itu urusan nanti, karena yang namanya proses kan nggak ada yang sebentar ya. Nggak mungkin kamu sekali coba langsung bisa, nggak mungkin sekali coba langsung menang gitu. Jadi harus berproses yang panjang gitu. Dengan segudang penghargaan dan prestasi yang Kak Dimas raih, pasti ada hal-hal yang ingin
Kak Dimas bagikan kepada generasi muda? Apa pesan atau nasihat bagi mereka yang juga ingin meraih mimpi-mimpi dan cita-cita seperti Kak Dimas sendiri? Oke, sebenarnya teman-teman nggak seindah yang teman-teman lihat di media sosial. Itu lebih banyak gagalnya daripada berhasilnya gitu. Misal contoh kayak di Duta Inspirasi itu aku bukan orang yang satu kali daftar gitu. Aku pun berkali-kali daftar, berkali-kali ditolak gitu kan. Sampai akhirnya aku diberi kesempatan di 2022 untuk menjadi Duta Inspirasi Indonesia. Dan dari situ teman-teman bisa belajar kalau namanya proses itu nggak ada yang instan, nggak ada yang sebentar gitu kan. Bahkan orang bisa teman-teman bisa belajar dari kayak yang pencipta lampu kita mau udah tahu kayak dia butuh waktu beberapa kali gagal baru bisa menciptakan. Begitupun dalam proses sebagai anak muda ini. Jadi jangan apa-apa yang instan gitu. Sekali coba langsung pengen berhasil itu nggak semudah itu teman-teman. Dan aku yakin di sini siapapun bisa menjadi apapun. Siapapun bisa jadi apapun, siapapun bisa menjadi orang besar asal dia mau terus mengupgrade dirinya. Karena di sini ada dua hal yang mungkin aku dapat pelajaran dari kisah aku sendiri. Yang pertama, jangan pernah berhenti belajar. Karena setiap generasi itu akan ada muncul orang-orang hebat baru. Mungkin aku sekarang influencer, akan hadir influencer baru yang mungkin lebih hebat daripada aku. Jadi kalau teman-teman nggak mau belajar, nggak mau upgrade diri, kita akan tertimbun sama pendatang-pendatang baru tersebut. Kemudian yang kedua itu jangan cepat berpuas diri. Karena menurut aku berpuas diri itu adalah cara yang paling cepat untuk menghancurkan diri kamu sendiri. Karena merasa udah pintar, merasa udah hebat, ya udah kamu akan hancur. Jadi kuncinya cuma dua itu. Yang pertama, jangan pernah berhenti belajar. Yang kedua, jangan pernah cepat berpuas diri. Gitu. Dari yang Kak Dimas bilang tadi kan FYP nggak mungkin selamanya FYP terus ada algoritma sosmednya sendiri ya kan Kak. Kalau Kak Dimas sendiri mungkin ada tips agar konten naik mungkin atau Oke, teman-teman. Ini juga banyak juga yang ditanyain oleh teman-teman ya. Jadi untuk FYP itu sebenarnya gampang-gampang susah gitu ya. Jadi teman-teman yang paling pertama itu yang penting adalah hook apa sih? Itu kalimat pembuka 3-5 detik apa sih yang bisa orang bertahan nonton video kita. Contoh mungkin kalau aku bikin konten misalnya kayak cara bikin makalah, mungkin orang-orang udah palingan langsung di skip kayak apa sih ini. Coba kalau kita ganti kata-katanya kan bikin makalah cuma 10 detik, pasti orang mikir kayak wah gue aja bikin makalah sampai 2-3 hari, ini kok cuma 10 detik gitu. Nah itu penting banget untuk kita punya hook. Kemudian teman-teman cari sih apa sih yang dibutuhkan oleh audiens teman-teman. Teman-teman harus tahu audiens kalian itu siapa. Kalau aku kan mahasiswa, jadi aku harus cari tahu nih apa yang saat ini dibutuhkan oleh mahasiswa gitu ya. Kita harus pintar-pintar cari tren. Kemudian untuk jam uploadnya, kalau aku pribadi sebenarnya jam upload tuh nggak berpengaruh ya. Cuma aku selalu upload di jam 12 dan jam 7 malam. Karena apa? Itu adalah jam-jam orang istirahat, lagi banyak-banyaknya buka HP. Jadi apalagi mahasiswa mungkin kalau kita upload di jam-jam itu kan mereka lagi kuliah, lagi ngapain, jarang kan buka HP gitu. Jadi kalau jam 12 itu jam istirahat, jam 7 malam mereka juga jam istirahat, jadi kebanyakan mereka buka HP gitu. Dan yang penting menurut aku adalah kontennya isinya apa gitu, bermanfaat apa enggak. Pasti kalau bermanfaat pasti akan ditonton sampai orang sampai habis gitu. Kalau Kak Dimas sendiri pernah nggak sih kontennya tuh turun viewsnya atau nggak ada penontonnya? Gimana cara Kak Dimas sendiri mengatasinya? Oke, kalau aku alhamdulillahnya nggak pernah ngalamin itu ya, nggak pernah yang sepi. Alhamdulillah nggak pernah sepi kontennya karena mungkin aku udah ngelakuin hal-hal yang tadi dan mungkin konten aku ini masih sedikit mahasiswa yang tahu tentang AI, tentang teknologi baru itu masih sedikit yang tahu fungsinya. Mungkin tahu AI ini tapi nggak tahu ternyata bisa membantu kita di dunia perkuliahan. Makanya mungkin alhamdulillahnya
rame gitu ya, karena mungkin bermanfaat untuk mereka dan mereka baru tahu juga ternyata banyak sekali website-website atau AI yang bisa membantu kita apa ya istilahnya nggak terlalu pusing lah di dunia perkuliahan gitu. Universitas Semarang adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang memiliki jumlah mahasiswa terbanyak di kota Semarang. Universitas Semarang atau yang biasa kita kenal dengan sebutan USM memiliki fasilitas yang lengkap seperti gedung menara USM 10 lantai, gedung kuliah yang nyaman, taman USM yang berdekatan dengan food court, gedung parkir yang luas dan nyaman, serta transportasi yang memadai. USM memiliki 16 program studi yang terdiri dari diploma, sarjana, dan magister. Untuk informasi pendaftaran secara online, silahkan klik di pmb.usm.ac.id. Universitas Semarang, jembatan masa depan Anda. USM Jaya. Oke, untuk terakhir nih Kak, apa pesan dan nasihat untuk teman-teman yang mau jadi seperti kakaknya? Oke, mungkin pesan aku gini ya teman-teman, kayak jangan pernah kalau teman-teman suatu saat gagal, jangan pernah berhenti ya, karena gagal itu bukan berarti impian teman-teman berakhir gitu, enggak, itu awal langkah untuk teman-teman bisa belajar banyak hal, improve banyak hal, belajar dari kegagalan tersebut. Nah, yang aku bilang tadi, yang namanya proses itu pasti gak instan, pasti panjang banget gitu ya. Jadi kalau kita tahu mie instan itu aja nggak langsung bisa dimakan kan, perlu direbus dulu, perlu diaduk dulu, baru bisa kita nikmati dengan enak gitu. Apalagi yang namanya kita proses dalam hidup pasti panjang gitu ya. Jadi sabar, bersabar diri, jangan cepat berpuas diri, pasti insya Allah teman-teman akan menjadi orang yang besar di suatu saat nanti. Oke, baik. Terima kasih Kak Dika sudah membantu Aura dalam mata kuliah reportase media saya. Terima kasih. Terima kasih sangat ya. Oke, ini sama-sama. Apa pendapat Kak Dimas tentang tren atau pengembangan terbaru dalam konten kreator atau media sosial yang bisa berpengaruh pada masa depan? Iya, ini juga betul sekali ya, dan ini benar banget teman-teman, karena sekarang kita tuh penting banget untuk kita bisa membranding diri kita di media sosial. Apalagi sekarang zamannya serba digital ya, nggak ada lagi yang kayak sekarang sudah serba digital, udah canggih gitu. Jadi teman-teman, menurut aku ya, kita harus bisa memberikan manfaat yang besar di media sosial kita, karena sekarang HR pun bilang kalau sekarang tuh ada yang namanya checking background. Jadi biasanya ketika orang melamar kerja itu dia yang dicek pertama kali adalah media sosialnya, apakah ada jejak digital yang jelek gitu ya, atau yang mungkin pernah ada kasus apa gitu di media sosial, dan itu penting banget. Jadi menurut aku di sini kita sebagai anak muda itu sebagai sumber informasi untuk masyarakat. Jadi alangkah baiknya kita sembari menggunakan media sosial, apalagi sekarang siapa sih anak muda yang nggak punya media sosial ya? Alangkah baiknya kita gunakan untuk hal-hal bermanfaat, hal-hal yang mungkin bisa memberikan inspirasi, hal yang bisa menjadi motivasi untuk anak muda di luar sana.
Banyak dari kita terkadang merasa terjebak dalam rutinitas ya kak. Apalagi rutinitas kakak emang udah padat banget. Bagaimana kak Dimas menjaga kreativitas tetap berkembang dan tidak stagnan dalam menciptakan konten yang baru dan menarik? Oke. Ini nanti kembali lagi, banyak orang yang mikir kalau kita introvert itu kita nggak bisa apa-apa gitu, karena selalu merasa kenapa kamu mau tampil, kenapa kamu nggak mau ini, karena aku introvert gitu kan. Sebenarnya teman-teman, kan introvert itu emang ada ya berbagai orang yang introvert, atau dia kalau dilihat orang rame nggak bisa show dirinya gitu. Tapi sebagai anak muda, sebagai mahasiswa, kita tuh harus menjadi orang yang extrovert. Maksudnya coba dulu, coba aja dulu banyak hal mungkin gitu. Menang kalah bisa atau enggak itu urusan nanti. Yang penting teman-teman berani mencoba dulu apapun itu. Ya, kamu penasaran nih sama dunia reporter, coba aja dulu jadi reporter. Penasaran sama nulis, coba dulu aja nulis. Kita nggak tahu ke depannya, karena aku juga dibilang beberapa ya, aku lihat banyak orang yang sukses itu bukan dari background dia kuliah. Misal dia kuliahnya ekonomi, tapi kemana-mana gitu kan. Jadi teman-teman, sekarang tuh orang nggak butuh mungkin kamu dari lulusan background apa. Apalagi di Indonesia ini selagi S1 masih bisa kerja di bidang apapun gitu ya. Jadi benar-benar yang itu kan adalah skill. Nah, makanya teman-teman di sini nggak boleh star, gak boleh yang apapun itu yang sekarang memang harus menjadi orang yang extrovert. Maksudnya di sini coba banyak hal apapun itu, selagi yang mau untuk kerja coba gitu. Menang atau kalah, perfect atau enggak itu urusan nanti, karena yang namanya proses kan nggak ada yang sebentar ya ngambil. Gak mungkin kamu sekali coba langsung bisa, gak mungkin sekali coba langsung menang gitu. Jadi harus berproses yang panjang gitu. Dengan sudah penghargaan dan prestasi yang Kak Dimas raih, pasti ada hal-hal yang ingin Kak Dimas bagikan kepada generasi muda. Apa pesan atau nasihat bagi mereka yang juga ingin meraih mimpi-mimpi dan cita-cita seperti Kak Dimas ini? Oke. Sebenarnya teman-teman nggak seindah yang teman-teman lihat di media sosial. Itu lebih banyak gagalnya daripada berhasilnya gitu. Misal contoh kayak Duta Inspirasi itu, aku bukan orang yang satu kali daftar gitu. Aku pun berkali-kali daftar, berkali-kali ditolak gitu kan. Sampai akhirnya aku diberi kesempatan di 2022 untuk menjadi Duta Inspirasi Indonesia. Dan dari situ teman-teman bisa belajar kalau namanya proses itu gak ada yang instan, gak ada yang sebentar gitu kan. Bahkan orang bisa teman-teman bisa belajar dari kayak yang pencipta lampu kita membuat lampu, kayak dia butuh waktu beberapa kali gagal baru bisa menciptakan. Gitu pun dalam proses sebagai anak muda ini. Jadi jangan apa-apa yang instan gitu. Sekali coba langsung pengen berhasil itu nggak mau, nggak teman. Dan aku yakin di sini siapapun bisa menjadi apapun. Siapapun bisa jadi apapun, siapapun bisa menjadi orang besar asal dia mau terus mengupgrade dirinya. Karena di sini ada dua hal yang mungkin aku dapat pelajaran dari kisah aku sendiri. Yang pertama, jangan pernah berhenti belajar, karena setiap generasi itu akan ada muncul orang-orang hebat
baru. Mungkin aku sekarang influencer, akan hadir influencer baru yang mungkin lebih hebat daripada aku. Jadi kalau teman-teman nggak mau belajar, nggak mau jadi, kita akan tertimbun sama pendatang baru tersebut. Kemudian yang kedua itu jangan cepat berpuas diri. Karena berpuas diri itu adalah cara paling cepat untuk menghancurkan diri kamu sendiri. Karena merasa udah pintar, merasa udah hebat, ya udah akan hancur. Jadi kuncinya cuma dua itu. Yang pertama, jangan pernah berhenti belajar. Yang kedua, jangan pernah cepat berpuas diri. Gitu. Dan yang kali Mas bilang tadi kan FYP nggak mungkin selamanya FYP, terus ada algoritma sosmednya sendiri ya kan Kak. Kalau kali Mas sendiri mungkin ada tips agar konten baik mungkin atau Oke, ini juga banyak yang ditanya teman-teman ya. Jadi untuk FYP itu sebenarnya gampang susah gitu ya. Jadi teman-teman yang pertama itu yang penting adalah hook apa sih? Itu kalimat membuka 3-5 detik, apa sih yang bisa orang bertahan nonton video kita? Contoh mungkin kalau aku bikin konten misalnya kayak cara bikin makalah, mungkin orang udah palingan langsung di skip kayak apa sih ini. Coba kalau kita ganti kata-katanya bikin makalah cuma 10 detik, cara mikir kayak wah gue aja bikin makalah sampai 2-3 hari, ini kok cuma 10 detik gitu. Nah itu penting banget untuk kita punya hook. Kemudian teman-teman cari sih apa sih yang dibutuhkan oleh audiens teman-teman. Teman-teman harus tahu audiens kalian itu siapa. Kalau aku kan mahasiswa, jadi aku harus cari tahu nih apa yang saat ini dibutuhkan oleh mahasiswa gitu ya. Kita harus pintar-pintar cari tren. Kemudian untuk jam uploadnya, kalau aku pribadi sebenarnya jam upload tuh nggak berpengaruh ya. Cuma aku selalu upload di jam 12 dan jam 7 malam. Karena apa? Itu adalah jam-jam orang istirahat, lagi banyak-banyaknya buka HP. Jadi apalagi mahasiswa mungkin kalau kita upload di jam-jam itu kan mereka lagi kuliah, lagi ngapain, jarang kan buka HP gitu. Jadi kalau jam 12 itu jam istirahat, jam 7 malam mereka juga jam istirahat, jadi kebanyakan mereka buka HP gitu. Jadi yang penting menurut aku adalah kontennya isinya apa gitu, bermanfaat apa enggak. Pasti kalau bermanfaat pasti akan ditonton sama orang sampai habis gitu. Kalau kalian sendiri pernah nggak sih kontennya tuh turun viewsnya atau nggak ada penontonnya? Gimana cara kalian sendiri mengatasinya? Oke, kalau aku alhamdulillahnya nggak pernah ngalamin gitu ya, nggak pernah yang sepi. Alhamdulillah nggak pernah sepi kontennya, karena mungkin aku udah ngelakuin hal-hal yang tadi, dan mungkin konten aku ini masih sedikit mahasiswa yang tahu tentang AI, tentang teknologi baru itu masih sedikit yang tahu fungsinya. Mungkin tahu AI ini tapi nggak tahu ternyata bisa membantu kita di dunia perkuliahan. Makanya mungkin alhamdulillahnya rame gitu ya, karena mungkin bermanfaat untuk mereka, dan mereka baru tahu juga ternyata banyak sekali website atau AI yang bisa membantu kita apa ya istilahnya, nggak terlalu pusing lah di dunia perkuliahan gitu. Universitas Semarang adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang memiliki jumlah mahasiswa terbanyak di kota Semarang. Universitas Semarang atau yang biasa kita kenal dengan
sebutan USM memiliki fasilitas yang lengkap seperti gedung menara USM 10 lantai, gedung kuliah yang nyaman, taman USM yang berdekatan dengan food court, gedung parkir yang luas dan nyaman, serta transportasi yang memadai. USM memiliki 16 program studi yang terdiri dari diploma, sarjana, dan magister. Untuk informasi pendaftaran secara online, silakan klik di pmb.usm.ac.id. Universitas Semarang, jembatan masa depan Anda. USM Jaya. Oke, untuk terakhir nih Kak, apa pesan dan nasihat untuk teman-teman yang mau jadi seperti kakaknya? Oke, mungkin pesan aku gini ya teman-teman, kayak jangan pernah kalau teman-teman suatu saat gagal, jangan pernah berhenti ya. Karena gagal itu bukan berarti impian teman-teman berakhir gitu. Enggak, itu awal langkah untuk teman-teman bisa belajar banyak hal, improve banyak hal, belajar dari kegagalan tersebut. Yang aku bilang tadi, namanya proses itu pasti gak instan, pasti panjang banget gitu ya. Jadi kalau kita tahu mie instan itu aja nggak langsung bisa dimakan, kan perlu direbus dulu, perlu diaduk dulu, baru bisa kita nikmati dengan enak gitu. Apalagi yang namanya kita proses dalam hidup pasti panjang gitu ya. Jadi sabar, bersabar diri, jangan cepat berpuas diri, pasti insya Allah teman-teman akan menjadi orang yang besar di suatu saat nanti. Baik, terima kasih Kak Dimas sudah membantu Aura dalam mata kuliah evaluasi media saya. Terima kasih. Oke, selamat malam.